Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan dulu nama saya di sini khusus nanti dengan NIM 200 400 625 dari program studi S1 Gizi Universitas Atta Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal ginjal kronik. Sebelum ke patofisiologi, kita ketahui dulu gagal ginjal kronik itu apa sih? Nah, gagal ginjal kronik merupakan akibat terminal destruksi jaringan dan kehilangan fungsi ginjal yang berlangsung berangsur-angsur. Keadaan ini dapat pula terjadi karena penyakit yang progresif, cepat disertai awitan mendadak yang menghancurkan nefron dan menyebabkan kerusakan ginjal yang irreversible. Nah, kita lanjut yuk untuk patofisiologinya. Patofisiologi dari gagal ginjal kronik adalah beragam, tergantung pada proses penyakit penyebab. Tanpa melihat penyebab awal, glomerulus dan inflamasi interpersonal dan fibrosis adalah ciri khas gagal ginjal kronik dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Seluruh unit nefron secara bertahap hancur. Nah, pada tahap awal saat nefron hilang, nefron fungsional yang masih ada mengalami hipertrofosis. Aliran kapiler, glomerulus, dan tekanan meningkat dalam nefron ini dapat lebih banyak partikel zat yang terlarut disaring untuk mengkompromisikan massa ginjal yang hilang. Kebutuhan yang meningkat ini menyebabkan nefron yang masih ada mengalami sekrosis atau jaringan parut. Glomerulus menimbulkan kerusakan nefron pada akhirnya. Proteinuria akibat kerusakan glomerulus diduga menjadi penyebab cedera tubulus. Proses hilangnya fungsi nefron yang kontinu ini dapat terus berlangsung meskipun setelah proses awal telah teratasi. Nah, untuk perjalanan gagal ginjal kronik beragam, berkembang selama periode bulan hingga tahun. Pada tahap awal, seringkali disebut penurunan cadangan ginjal. Nefron yang tidak terkena mengkompresikan nefron yang hilang. Lanjut, filtrasi glomerulus LPG sedikit turun dan pada pasien asimptomatik disertai BUN dan kadar keratin serum normal. Ketika penyakit berlangsung dan LPG turun lebih lanjut, hipertensi dan berbagai manifestasi insufisiensi ginjal dapat muncul. Serangan berikutnya pada ginjal di tahap ini misalnya infeksi dehidrasi atau obstruksi saluran kemih dapat menurunkan fungsi dan memicu awita gagal ginjal atau urin nyata lebih lanjut. Kadar serum keratin dan BUN naik secara tajam. Pasien menjadi oliguria dan manifestasi urin muncul. Pada gagal ginjal kronik tahap akhir, LPG kurang dari 100% normal dan tetapi penggantian ginjal diperlukan untuk mempertahankan hidup. Nah, mungkin itu saja dari saya menjelaskan dari patofisiologi dari gagal ginjal kronik. Maaf bila banyak kesalahan. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.